Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan Bu Rina? Alhamdulillah sehat. Sedia? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Rina sudah mau datang, dan hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit, cerita-cerita ringan saja tentang pembelajaran yang akan Bu Rina laksanakan. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan perbincangan tentang observasi tentang pembelajaran yang akan Bu Rina laksanakan. Jadi saya mau lanjut cerita sedikit tentang pembelajaran Bu Rina. Jadi Bu Rina untuk besoknya, untuk nantinya nanti Bu Rina siap untuk melaksanakan pembelajaran ya. Insya-Allah. Nah jadi yang pertama pertanyaannya Bu Rina, ini kita masuk ke dalam tujuan Bu Rina. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti adalah peserta didik itu bisa menggunakan berbagai fungsi ya untuk menyelesaikan berbagai fenomena yang dialami atau fenomena yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari. Artinya bisa dipakainya untuk kehidupan mereka ya. Iya. Langsung realnya ada. Langsung realnya ada. Oke. Nah ini ada sedikit tentang rencana yang akan Bu Rina laksanakan ini. Jadi kita Bu Rina mungkin pernah mendengar tentang PSE. Iya. Nasional, iya. Kemudian ada pembelajaran diferensiasi juga. Iya. Kira-kira pandangan Bu Rina tentang pembelajaran Bu Rina ini, kira-kira pandangan Bu Rina sendiri tentang PSE dan diferensiasi. Kalau mengenai PSE, insya Allah sebenarnya itu istilah baru ya buat kita guru. Namun pada kenyataannya kita juga sudah melaksanakan itu dari dulu ya. Tentunya kita menyiapkan mental siswa, kesiapan dia mulai belajar, mulai menanyakan menyapa, mulai mempersiapkan kelas ya. Kemudian kalau ada siswa yang terlambat, tentu kita kondisikan dulu kesiapan mereka untuk mulai belajar. Nah, kemudian kalau yang pembelajaran diferensiasi pun di dalam matematika itu kita juga ada laksanakan yang untuk nanti rencananya pembelajaran berdiferensiasi prosesnya itu ada. Nah, contohnya kita akan menggunakan metode diskusi ya, dalam kelompok. Jadi itu diharapkan peserta didik yang mempunyai kemampuan tinggi bisa memberi bantuan ya kepada teman yang sebayanya, tutor sebaya, sehingga mereka yang mempunyai keterlambatan dalam mencapai materi juga bisa terbantu. Jadi nanti kelompok itu sudah dibentuk, sudah dikondisikan, ada yang pintar, ada yang menengah, ada yang masih punya keterlambatan dalam belajar. Nah itu saya rasa diferensiasi yang kami berikan. Berikan pendampingan ya. Ada pendampingan. Oke. Ya. Nah kemudian untuk area pengembangan sendiri, kira-kira area pengembangan mana sih yang ingin kita capai? Kalau area pengembangan, saya lebih ke ini. Peserta didik kita itu masih belum komunikatif, baik secara tulisan maupun secara lisan. Nah, secara tulisan itu contoh, mereka menjawab pertanyaan itu kurang sistematis. Setelah itu banyak misalnya seperti buram saja mereka menampilkan. Jadi itu yang saya selalu ingatkan kepada siswa, kita tuh harus komunikatif meskipun itu melalui tulisan, sehingga orang mudah mengerti apa yang kita tulis. Demikian juga untuk kita kalau berbicara, jadi sistematis kita berbicara, apa yang kita sampaikan harus dengan kata-kata yang bagus dan enak didengar, mudah dipahami orang juga. Ya, itu yang pertamanya. Dibiasakan. 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 Biasa sekali Bu Rina. Ya. Kemudian yang terakhir nih Bu Rina. Jadi kira-kira untuk mencapai yang Bu Rina sampaikan tadi, ya siswa yang lebih komunikatif, kemudian bisa mendapatkan itu secara rinci untuk catatan sistematis sistematis. Kira-kira strategi apa sih yang bisa digunakan di dalam pembelajaran? Iya, kita mulai memang model pembelajaran kita melalui PBL. Nah, di sana siswa sudah dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan dan langkah-langkah yang membuat mereka belajar untuk sistematis. Nah, kemudian nanti ketika mereka presentasi pun biasanya saya selalu memberi mereka masukan. Contoh,
kalau mereka tuh membelakangi teman dalam berbicara, saya minta mereka nyamping gitu kan, Sampingan. ya samping. Kemudian kalau ngomongnya masih belepotan, ya saya ajak mereka dulu pikirkan dulu apa yang mau diomongkan perlahan. Gitu. Tapi teman-teman nggak boleh ada yang ketawa. Punya komitmen kontrak belajar itu dari awal. Jadi mereka nggak ada yang ketawa teman yang berani untuk maju ke depan. Nah itu salah satu strategi. Oke, luar biasa sekali Bu Rina. Jadi terjawab sudah, memang saya sudah bisa menggambarkan bagaimana yang Bu Rina rencanakan ini. Jadi nantinya saya juga akan masuk ke dunia observasi Bu Rina di dalam kelas. Saya izin ya Bu Rina ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Bu Rina rencanakan nanti itu bisa tercapai semuanya. Amin. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ini. Terima kasih Bu Rina Ya, atas waktunya, atas perbincangannya. Ya, assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Bu Rina ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak ibu semua, alhamdulillah hari ini kita sudah berdiskusi sama Allah kembali lagi di pembelajaran di kelas kita pada hari Selasa 8 Oktober ya. Nah, ibu lihat di sini siapa yang hadir hari ini. Hadir semua ya. Coba lihat, periksa koleksinya masing-masing. Ada sampah pada ada tulisan buang sampah kemarin. Ada rapi. Bagaimana tadi perjalanan pergi ke sekolah? Ibu lihat tadi nggak ada yang terlambat, berarti nggak ada ban bocor ya. Sudah semua untuk belajar matematika? Sudah. Coba sebentar, semangat, semangat, semangat. Seperti yang kita ketahui selama dalam pembelajaran kita di F1 tadi ini, kita mempelajari ada beberapa peluang ya. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai fungsi ya. Apa saja fungsi yang kita pelajari cukup sebutkan sama? Sekarang kita masuk lagi kepada menggunakannya untuk menjelaskan matematika dari berbagai fenomena ya. Siapa yang bisa sebutkan ciri-ciri dari fungsi rasional? Atau kalau kita diberikan fungsi nah nih, kalau seandainya fungsi rasional, apa tanda yang membuat kalian sedang bahwa kita namakan dia fungsi rasional? Jadi bagus, berbentuk jalan ya. Kalau fungsi tangga berjejak atau oke ya, sudah mulai ingat ini. Baik anak-anak ibu semua, pelajaran kali ini kita menggunakan pada pembelajaran PBL program Blast Learning. Jadi kita memang memulai dari masalah-masalah ya. Nah diharapkan tujuan pembelajaran kita diharapkan peserta didik atau anak-anak ibu semua bisa menggunakan berbagai macam fungsi ini untuk memecahkan berbagai macam pula fenomena yang ada dalam kehidupan kita ya, untuk sesuaikan dengan fungsinya. Nah, dalam menyelesaikan ini kita seperti yang sudah ibu katakan, anak-anak ibu dalam kelompok kita insya Allah sudah berbagi mengikuti dengan kemampuan siswa. Harapan ibu tentu kalian di sini bisa betul-betul mengoyoh ya. Itu sebagai salah satu nilai program belajar Pancasila ya. Kemudian kita juga bisa memiliki kreativitas yang tinggi itu dalam berbelajar. Dalam pembelajaran kita maka juga mendapat 5 poin. Berapa itu? 5 poin ya. Kemudian nanti setelah dikerjakan maka urutan kelompok yang tampil paling kecil. Urutan kelompok yang tampil
Bukan kelompok yang tampil berdasarkan urutan mengumpulkan jawaban. Jadi kalau kelompok yang terakhir mengumpulkan jawaban berarti kapan dia tampil? Pertama dia tampil dan seterusnya. Kemudian ada penilaian kita, ada nilai kelompok dan ada nilai pribadi. Nilai kelompok itu selain dari yang Bapak terima tadi, itu akan ada dari uraian jawaban yang diberikan nanti. Kemudian kerjasamanya komunikatif ini baik dalam bahasa tulisan secara sistematis maupun komunikatif dalam menjelaskan, memaparkan di depan. Kemudian kemampuan menjawab pertanyaan saat diskusi dari kelompok lain ya, ataupun dari ibu sendiri. Nah, selain dari nilai kelompok itu juga menilai secara pribadi, yaitu diperoleh selama pembelajaran terutama saat diskusi berlangsung. Dan endingnya ya atau masih dari pembelajaran kita nanti kita tulis. Nah, bagi kelompok yang ternyata banyak pengulangan, ya banyak pengulangan, silakan mendapat tugas tambahan. Nah, untuk demikian silakan buka LKPD yang sudah dibagikan tadi. Silakan buka LKPD-nya dan mulai jadi dibagi 100.000 kali lebih besar dari beban standar 0,45. Tentang gempa tersebut adalah boleh ya, kalau teman sekelompok boleh bantu menjelaskan. Nanti banyak kita bersama. Jadi 10 kali 5, 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 Bagaimana? Sudah didapatkan apa yang ditanya? Belum? Sudah? Yang lain? Belum? Baik, masih ada bantuan dari kelompok? hasil perkalian ada kelompok untuk menggambarkan dari hubungan antara kita nomor 3 kita menggunakan persamaan roti sama dengan n. Nah, misalkan kita menggunakan daripada 10 itu intensitasnya. Misal intensitas dengan 10. Jadi kita menggunakan pada log I sama dengan n jadi log dikali 10 sama dengan n. Bisa kesamping badannya, ya dan ketupi layarnya. 10 kita tambahkan jadi artinya log dikali 10 sehingga satu kemudian satu adalah log dikali 1 sama dengan n. Berarti kita pangkatkan jadi log dikali 10 pangkat 1 dengan n dan nilainya 2. Intensitas sama dengan 1000 sehingga logaritma dikali 1000 sama dengan m. Logaritma 1000 dikalikan jadi 1000 pangkat 3. Log dikali 1000 pangkat 3 sama dengan m magnitudo sama dengan 12. Intensitas sama dengan 10.000 dengan logaritma dikali 10.000 sama dengan m. Itu kita katakan menjadi 1000 pangkat 1000 pangkat 4. Logaritma dikali 10 pangkat 4 sama dengan m sama dengan 4. Logaritma intensitas sama dengan 100.000. Logaritma dikali 100.000 sama dengan m. 100.000 kita
Tapi bukan cara lihat belok di bujur. Kemudian menunjukkan intensitas dari DH, sedangkan menunjukkan di bujur dari Sudah, Ibu tadi belum nampak bacanya dari grafik ini. Coba, kalau kesimpulan itu kan kita ambil kesimpulan dari grafik. Ya, oke. Sekarang coba baca grafik ini. Jadi tidak hanya ngomong seperti itu. Mana yang semakin besar itu, mana yang makin naik itu. Baca dari grafik itu langsung baca. Jadi kita begini, kita menunjukkan dari singkat DH, sedangkan itu menunjukkan dari DH. Dan pada substansial video, dari grafik ini menunjukkan bahwa peningkatan kecil pada magnitudo menyebabkan peningkatan besar pada intensitas Silakan menjawab. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Sebelumnya kelompok yang kelompok 3 ya. Nah, kepada kelompok 3 kita bisa masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang cerita fungsi eksponen dan logaritma. Baiklah teman-teman, soalnya itu sebuah koloni bakteri berkembang biak sedang mendekat. Soalnya dari sini saja. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Soalnya berapa jumlah bakteri setelah yang diketahui jumlah bakteri itu NTNT didasari dengan bakteri dan seratus kali 2/3. Jadi N3 sama dengan 1000 kali 8. Dapatnya 8 itu 2/3. Nah, jadi N3-nya sama dengan 8.000, jadi 1000 kali 8 juga kan. Jadi jumlah bakteri terjadi itu ya 8.000. Apakah ada teman-teman yang bertanya? Silakan. Katanya NT sama dengan 1000 kali 2/3. Nah, soal yang nomor 2 itu, jika koloni bakteri awalnya hanya 100 bakteri, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar jumlah bakteri menjadi 1 juta? Nah, jawabannya yaitu dua ini dapatnya diketahui dalam soal, dan 100 ini diketahui dalam soal tadi 100 bakteri dengan jumlah 1 juta. Nah, di sini kita dapat dilakukan dengan persamaan, yaitu 1 juta sama dengan 100 kali 2/4T. Yang dimana 1 juta ini kita disederhanakan dengan 100, yaitu kita hilangkan, kita coret 0 dan 2, yaitu 1 juta ini dibagi dengan 100 dapatnya 10.000. Jadi sama dengan 1 juta dibagi dengan 100 sama dengan 10.000, sama dengan yaitu 5/3. Yang bertanya itu dari mana datangnya 13,3 itu hasilnya? Nah, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Perkenalkan, saya Wahid Ilahi dari kelompok 5 yang bertanya. Misalnya nih ya,
kalau kita dalam ujian tentu kita kan tidak boleh pakai HP, pegang prompter. Jadi bagaimana cara kita menghitung nilai angka 2 dan 10.000 ya? Baik, sudah selesai kalau sudah. Baik, ini memang jawabannya memang mutlak dari Ibu ya, karena soalnya tentu kami diterima dulu. Kalau untuk soal seperti ini tentu biasanya diketahui seperti di fisika pun kita sudah diketahui. Baiklah teman-teman, untuk mengerjakan itu lebih dahulu haruslah ada titik banding. Dari mana kita mendapatkan titik banding untuk membuat grafik ini? Caranya mudah sekali, karena pada saat sudah diberikan rumus, kita tinggal melakukan substitusi ke dalam rumus tersebut. Rumus yang ada pada soal yaitu Ft sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3. Nah, untuk mencari titik banding, kita tinggal menentukan nilai T. Nah, misal jika nilai T-nya 0, Ft sama dengan 1000 dikali 2 ditambah 0, 1000 dikali 1, karena 8 kali 0 adalah 1. Dan kemudian mengeluarkan jumlah bakteri. Nah, kesimpulan itu adalah jumlah bakteri akan berlipat 2 setiap 1 jam, yang menyebabkan pertumbuhan bakteri sangat cepat. Pada awalnya memang pertumbuhan bakteri terlihat lambat, namun seiring berjalannya waktu, pertumbuhan bakteri akan meningkat drastis. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar nih. Kalau di dalam teman kita ada bahasa coret-coret itu, ada coret-coret. Yang pelajarannya gimana? Ya berbagi dengan rata kita, karena semua ini berarti harus adil rata. Ya, nah luas kiri kalau kita mau mendapatkan cuma 2 pangkat D, mendapatkan 2 pangkat D tentu luas kiri harus bebas karena harus kita bagi dengan 100. Nah, supaya tanda itu tanda sama ini tetap ada, berarti luas kiri juga harus kita bagi 100. Nah, itu suatu konsep yang ternyata itu salah yang dari SD belajar. Kenapa rumusnya diubah menjadi 100? Karena kita akan mengikuti sesuai dengan permintaan soal. Karena soal di awal diketahui adalah 1000, kemudian soal nomor 2 yang meminta sebanyak 100. Maka dari itu kita tinggal mengubah rumusnya saja, yaitu MT sama dengan 100 dikali 2 ditambah 2. Jadi intinya kita mengikuti sesuai dengan permintaan soal. Oke. Bagus sekali jawaban yang tepat ya. Jadi kita bisa mengubah soalnya sesuai dengan permasalahan ya. Ada polanya harus kita perhatikan. Nah, itu ya. Bisa dipahami semuanya? Ya, kayaknya itu saja yang perlu diulas dari teman-teman kita. Nah, baik, kayaknya dari awal karena itu memang sesuai paham maksud dari keseluruhan kita. Ya. Jadi untuk kelompok yang berikutnya yang tampil, tolong kembali jelaskan. Kalau membaca soal, teman-teman bisa baca semua. Nah, ada yang buka di sini ya. Nah, nanti membaca dalam tidak memahami mungkin yang akan berat. Jadi nanti yang tampil ke depan, tolong sebutkan, tolong jelaskan kepada teman maksud dari soal contoh yang tadi. Nah, ini kan kita sudah tahu ya, gempa itu seperti apa dan sudah merasakan ada skala yang menurut gempa itu skala rendah ya. Kemudian dalam gempa itu intensitas atau tingkat kekuatan gempa itu saja disebut. Dan faktor gempa itu kita tahu kan dari kita ya, yang disebut gempa itu antara intensitas dengan magnitudo itu dia punya hubungan yaitu log I sama dengan M. Nah, masalah yang ditanyakan yang kayaknya ini bisa paham ya soal nomor 1 tadi penjelasannya bisa ya kayaknya bisa dipahami. Yang ibu perhatikan tadi di nomor 2 ini, jika intensitas sebuah gempa ya jika kekuatan gempanya itu adalah 100.000 kali lebih besar dari gempa tangga, berapa magnitudonya gempa tersebut? Ini yang ditanyakan itu adalah matematis. Jadi
masih ingat kan anak-anak ibu mengenai pengertian dari logaritma? Kalau kita punya A log B sama dengan F artinya apa? Nah, dari pelajaran kita 14 ya. Berarti A pangkat B, A pangkat X sama dengan B. Ini konversi dari logaritma ke eksponensial. Nah, kalau tadi baguslah jawabannya, saya pakai kelompok mulai teman-teman. Jadi kita melakukan ini bagus. Ya, sebenarnya kalau kita lupa dengan sifatnya. Nah, kalau seandainya kita punya log 10 pangkat 5, log 10 ya, kalau seandainya tidak ditulis, ini kan kelompok ya, kalau nggak ditulis kelompok di sini berarti berapa harganya? 10. Nah, saya ditulis aja. Kalau ini coba 10, kita tulis 10 pangkat titik-titik, nah tulis pangkat titik-titik sama dengan 100 apa posisi yang titik-titik? 5. Itulah yang dikatakan posisi dari M tadi. Kalau dia secara umum log I sama dengan M. Nah, ini dia dimaksud dengan M. M-nya bisa dipahami semua? Masih ada yang ragu tentang ini? Kemudian masalah kesimpulan tadi. Sebenarnya grafik ini ditampilkan, ya. Membaca ini grafik, ini dengan membaca grafik. Kalau ya, aja tadi kan. Ini kan magnitudonya sudah sembuh. X ya, ini variabilitasnya. Nah, misalnya dari 20 kata dengan X. Dan ini sebagai intensitas. Ketika magnitudonya itu bertambah, belum kita hargai sama dan intensitasnya. Makin naik, naiknya itu berapa? Coba ini kalau berapa ini misalnya berapa? 10 pangkat berapa? 5. Akan semakin besar magnitudo, maka intensitasnya semakin naik. Ya, itulah barangkali tambahan pembahasan dari Ibu. Kalau tidak ada masalah yang kita ada, ini yang tidur seperti janji kita ya. Nilai bagi teman kelompok yang tidur tadi kamu dan teman yang lain berarti nilainya dikurangkan 5 poin dari nilai standar. Assalamualaikum Bu Rima. Waalaikumsalam. Jadi Bu, Bu Rima, terima kasih sudah datang. Gimana kabarnya Bu Rima? Alhamdulillah baik-baik saja. Maksudnya bagaimana? Alhamdulillah. Jadi Bu Rima, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi setelah pembelajaran yang sudah Bu Rima laksanakan. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu Bu Rima. Jadi yang di sebelah saya ini adalah pelajar praktik kami dari CGT Angkatan 11. Waalaikumsalam. Jadi namanya Bu Niza Nulasari dan di SMP Negeri Buataran. Ini juga Bu ya berikan. Jadi hari ini kita akan bercakap-cakap berbincang-bincang seputar pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Jadi saya adalah sebagai orang yang mengobservasi kemarin. Jadi kita bermitra begitu. Artinya kita sama-sama mencari jalan keluar dari pembelajaran ketika ada kendala, kemudian yang nantinya permasalahan itu akan diselesaikan oleh dirinya sendiri dengan cara berpikir dirinya sendiri. Nah jadi sebelum kita memulai bagaimana perasaan Rina setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Perasaannya ya rasanya masih banyak yang akan harus diperbaiki ya, banyak program-program lanjutan kayaknya. Ya. Nah, jadi sebelum kita memulai percakapan kita,
Nah, kita sudah melaksanakan pembelajaran. Nah, kita perlu tentukan dulu tujuan dari pembicaraan kita. Nah, kira-kira Bu Rina dari perasaan yang Rina sampaikan tadi, kira-kira apa sih yang Bu Rina inginkan dari pembicaraan kita hari ini? Iya, yang saya harapkan ya, yang saya inginkan mungkin nanti Pak Surya sebagai hostnya bisa memberi masukan atau ide agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ya, mungkin dari segi materi, dari segi apa lebih model atau metode pembelajaran mungkin ya yang bisa dia bantu sangat. Terima kasih. Jadi sepertinya mungkin saya akan beranjak dari cara berpikir Rina sendiri mungkin. Ya. Jadi kita cari nanti solusinya bersama ya. Iya, baik. Oke, nah jadi dari pembelajaran yang sudah Rina sampaikan, kira-kira menurut Rina, tadi kan berbicara soal kendala ya Bu. Iya. Soal kendala, kira-kira kalau di rating kan 1 sampai 10, Iya. kira-kira berada di rating mana pembelajaran yang sudah Rina laksanakan? 7 ya. Iya. Nah kalau untuk idealnya berapa Bu? 8. 8. Kalau ya, kalau TP-nya 8 lah. 8. 8 mungkin bisa 9 lebih baik, 9 ke 10 bisa lebih baik. Iya, setidak-tidaknya 8 udah tercapai sama 8 tercapai. peserta didik. Itu yang paling minimal. Seminimalnya bisa di 8 ya. Ya, harusnya 8. Nah, kira-kira Bruna boleh disebutkan apakah kira-kira hambatan-hambatan yang terjadi kira-kira di pembelajaran? Hambatan yang kami rasakan di lapangan ya saat PBM itu berlangsung itu memang terlepas dari kemampuan dasar peserta didik. Karena setiap kali kami menggali dan mempertanyakan beberapa konsep, mereka entahlah cara mereka bilang untuk ngeles saja atau gimana, nggak pernah belajar Bu, nggak tahu Bu, kami anak corona Bu, kena skip Bu, jadi banyak alasan-alasan mereka. Tapi oke lah, seandainya itu memang jadi alasan, saya masih bisa terima. Tapi ketika mereka bisa dikatakan hampir tidak bisa untuk menyelesaikan soal-soal permasalahan matematika dasar, misalnya perhitungan pecahan atau ya aljabar sederhana, itu rasanya saya nggak terima dengan alasan mereka yang hanya karena COVID gitu. Nah, itu jadi kendala sehingga yang jadi masalah buat mereka kurang paham dengan materi matematika SMA itu karena hitungan dasar, bukan karena matematika SMA-nya. Itu saya simpulkan. Jadi kira-kira bentuknya itu memang pembelajaran dasar ini pelajaran SD juga mungkin. Iya, kali-kali mereka yang nggak dapat. Udah kelas 12 kan? Jadi pembelajaran dasar sehingga pembelajaran selanjutnya itu susah secara klasikal. Namun beberapa siswa yang masih ada jadi andalan gitu kan yang putih. Paling kalau lokal seperti F1 10 orang masih gitu. Lokal lain tuh paling banyak 5. Oke. Nah, kira-kira Bu di lokal F3 ini yang F3 ya. Yang kita laksanakan beringat pembelajaran ini tadi, kira-kira kalau dipresentasikan berapa kira-kira yang memenuhi syarat untuk bisa ikut serta penuh di dalam pembelajaran ini? Kurang sedikit belah dari 10% mungkin yang ya, atau bisa dikatakan 10% lah misalnya. Berarti yang 10% ini itu yang aktif yang tampil ke depan. Iya, yang bisa paham. Iya, yang bisa mengikuti lah gitu. Kalau yang lain ya sebagai rata-rata dan bawahnya. Paling mereka ya sebagai pelengkap ikut gitu. Nah, itu yang belum bisa kami melayani sendiri di dalam kelas. Jadi memang butuh bantuan mungkin dari KKG, ada juga kan kita ya guru kita bekerja sama di dalam kelas dengan guru lain gitu ya, sesama profesi gitu. Kayaknya kami butuh bantuan seperti itu untuk menghadapi kita yang masih hitungan dasarnya ini masih terkendala. Jadi Bruna kira-kira kan kita sudah berbicara tadi seputar kendala. Nah, kira-kira menurut Bruna sendiri apa sih yang bisa Bruna lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Oke. Pada awalnya saya sudah ini kan sudah berapa? Hampir habis 1 semester ya
Saya di awal tuh sudah saya sadari juga kemampuan anak yang seperti ini. Saya sudah kasih solusi sama mereka. Kalau seandainya memang tidak dari diri kalian pengen berubah, akan bisa, gitu kan? Meskipun bagaimana kita membantu mereka. Ya, salah satu cara yang saya tawarkan ke mereka, kan saya punya adik, gitu kan? Ya, tolong koreksi pekerjaan adik, bukan membantu, gitu kan? Pekerjaan adik yang masih SD, gitu. Atau mungkin kan bisa kalian lihat di YouTube itu kan sekarang banyak TikTok segala macam trik-trik untuk perhitungan cepat, cara ini bahkan lebih pintar sebenarnya dari guru ya. Saya udah kasih dari awal tuh materi kita bla 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 bla. Nah, kadang video itu udah di-share itu tuh, di-share sama siswa. Kadang pernah juga coba supaya mereka itu lebih aktif di dalam kelas. Saya kasih tuh contoh orang yang sudah mengajar tentang materi itu. Terus coba lagi untuk mereka menjelaskan di depan. Beberapa siswa juga itu juga yang mau belajar gitu. Yang lainnya ya kurang bisa motivasi kayaknya saya ini. Oke, jadi ternyata dari rencana kira-kira apa solusi dari permasalahan, berarti kita sudah dapat satu solusi ya. Artinya di luar itu anak-anak mencari atau mengoreksi apa temannya, dan itu rencana yang sudah dikerjakan juga sudah Burina sebutkan tadi tentang di YouTube itu sudah dikerjakan ya. Saya bawa aja ke siswa ya, dan kira-kira yang memang sudah Burina kerjakan, maksudnya Burina sampaikan ke anak dan sudah dikerjakan anak kira-kira apa tuh? Oke. Itu spontan aja, misalkan kita kan punya kontrak belajar ya. Kontrak belajar itu ya selama belajar sama saya ataupun bertemu sama saya di sekolah, nggak boleh ada siswa yang laki-laki yang pakai kalung, pakai gelang. Nah biasanya kalau mereka masih melanggar 1 kali 2 kali masih diingatkan. Yang ketiga kalinya mulai ini ada apa kan sanksi gitu. Biasanya sanksinya ya kalau hari Jumat saya suruh baca surat Al-Kahfi atau gimana. Kalau hari-hari lain biasanya memang saya hubungkan dengan matematika itu tadi perkalian. Kadang-kadang memang yang nggak juga hafal disuruh hafal di luar, atau nggak juga hafal suruh berdiri lagi gitu, kalau udah keterlaluan gitu. Tapi yang positif yang ini ya. Insya Allah sejauh ini ada positif, tapi nggak tahu apakah mereka dalamnya dongkol, mudah-mudahan tidak. Rasanya kalau saya lihat dari F3 biasanya sebetulnya kalau saya lihat dari hasil pembelajaran dari kelas itu, mereka rata-rata aktif, nggak tahu saya setidaknya mendorong teman-temannya untuk ikut, walaupun saya tahu kan seperti cerita Burina tadi kan 10% mereka yang tapi di pembelajaran itu aktif semua kan. Oke, itu karena ini juga karena kontrak belajar di awal itu kita minta, kalau seandainya tidak aktif dalam pembelajaran ini akan mengurangi nilai kelompok. Jadi mereka sama-sama saling mendukung ya. Tapi kalau seandainya tidak dikasih clue seperti itu ya, kembali lagi ke vaccinator ya. Oke, jadi Burina saya sampaikan sedikit tentang pembicaraan kita soal solusi. Jadi ada beberapa hal yang memang akan Burina laksanakan dan sudah dilaksanakan. Jadi saya rasa memang dua-duanya itu saya solusi nih. Jadi kita dapat solusi nih yang dibicarakan tadi. Pertama dengan cara yang akan dilaksanakan itu seperti share YouTube itu sudah dikerjakan gitu ya. Yang sudah Burina kerjakan juga ada beberapa penting dan itu berhasil, efektif ya rasanya. Rasanya ada pengaruhnya ya. Jadi artinya ada hal yang bisa dinilai keberhasilan dan itu sebenarnya bisa dilakukan yang sudah dikerjakan itu. Nah, ini kan solusi nih ya. Iya. Jadi saya simpulkan begitu. Nah kira-kira Bu, kita lanjut ke aksi yang akan menjadi solusi dari Burina ini. Nah setelah ini kan kita sudah dapat 2 solusi yang akan Burina laksanakan, itu menyelesaikan kendala-kendala di kelas ini. Kira-kira Bu, dari yang Burina sampaikan tadi, kapan bisa dilaksanakan dan siapa kira-kira yang bisa Burina libatkan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Baik,
pertama tadi saya bilang masalah kemampuan dasar ya. Sebenarnya ada satu lagi yang seperti yang kita bicarakan sebelum ini para observasi. Waktu itu saya juga bicarakan kita mau supaya peserta didik ini komunikatif ya dalam menjawab baik secara tulisan maupun secara lisan. Nah kalau kemarin itu ya beberapa siswa yang sudah terbiasa berbicara di forum ya seperti mereka anggota OSIS, memang nampak di kelas itu karena bisa mereka menjabarkan secara baik tulisan maupun lisan. Nah, jadi kendala kemarin itu memang salah satunya ada kelompok itu yang dapat dia bagus matematikanya kan, itu kan saya baginya secara berdiferensiasi lah mereka berbeda ya supaya bisa membantu teman yang lain dalam pemahaman itu. Jadi ada kelompok yang kurang mampu dalam berbicara secara komunikasi secara lisan. Jadi untuk kedepannya ini yang kayaknya perlu kita latih gitu supaya mereka terbiasa, mereka yang pintar pun bisa melihat, bukan berarti sombong bukan ya, tapi melihatkan kemampuannya sehingga teman-teman memahami cara berpikir dia. Kemampuan secara verbal. Ya, karena apa yang dia pikirkan tuh dia nggak bisa ngomongkan ke orang lain gitu. Jadi itu kayaknya perlu kita latih di dalam pembelajaran. Nah, mengenai rencana selanjutnya RTL tadi, sepertinya saya untuk kelas yang kalau S3 itu siswa-siswa yang di bagian belakang yang laki-laki itu sebenarnya juga bisa diajak untuk serius belajar, tapi karena mungkin bisa jadi malamnya mereka sudah sering tidur atau bagaimana, jadi motivasi belajar di kelas juga kurang. Jadi tinggal sedikit, besoknya tinggal lagi materinya. Jadi kayaknya di sini saya juga butuh kerjasama dengan KKG gitu. Mungkin dalam komunikasi atau mungkin ngajak juga teman-teman seprofesi sebidang studi untuk sesekali masuk juga di kelas saya gitu. Jadi kita punya solusi bersama. Jadi nggak kalau juga kita sendiri kan sudah coba cara ini nggak berhasil di sini. Jadinya itu kayaknya solusi dari saya sendiri ya. Juga minta pendapat tadi untuk Bapak Surya, mungkin ada cara lain yang bisa membantu saya. Oke. Jadi Bu, saya rasa ini bagian dari solusi juga Bu. Jadi artinya tadi seperti anak OSIS, misalnya anak OSIS itu terbiasa, artinya dia biasa berinteraksi ya Bu. Iya. Berinteraksi dan akhirnya seperti Wahyu itu kan bagus, Ipal, Bila itu bagus. Dan sepertinya mungkin seperti yang Bu Rina sampaikan tadi, sepertinya memang itu efektif. Kita bisa juga nanti dengan guru-guru yang lain di luar atau di rumah mungkin juga. Tapi sebetulnya Bu ya. Iya. Jadi kira-kira saya pikir ini adalah solusi juga Bu. Dari yang Rina sampaikan ini, jadi saya coba memakai sisi pandang Rina nih. Jadi nah, jadi Bu, kita sudah sampai di solusi. Kira-kira kapan bisa dilaksanakan? Ya, apanya yang sudah bisa dilaksanakan? Oh iya. Kalau minggu depan kami masih persiapan untuk mereview kembali beberapa soal yang kemarin itu masih belum dapat paham sama anak menjelang, karena ini bab terakhir, bagian materi terakhir dari bab kita. Kita mau mau ujian penilaian harian, jadi simulasi dulu biasanya. Jadi kayaknya perbaikan ini bisa kami terapkan di materi berikutnya, itu mengenai lingkaran. Bersama lingkaran. Semoga solusi yang Rina sampaikan tadi bisa berhasil ya Bu. Amin. Terima kasih. Nah, jadi artinya ini kan bagian dari solusi nih. Karena sudah dapat solusi, artinya apa yang bisa dimudahkan, kemudian metode yang bisa dilaksanakan. Nah jadi Bu, kira-kira Bu, dari sejauh ini pembicaraan kita, bagaimana perasaan Rina setelah ikut komunikasi ini? Alhamdulillah senang rasanya dapat penguatan juga dari coach kita Bu. Jadi tambah semangat ini untuk mengadakan pembaruan dan kemajuan anak-anak kita di sini. Jadi kira-kira dari kendala yang Rina dapatkan ini solusinya terjawab ya? Iya, kayaknya udah. Jadi kalau seandainya ada
tambahan lagi mungkin kita bisa bicarakan, bisa minta minta masukan dari rekan-rekan. Gitu ya. Iya. Jadi secara keseluruhan terjawab ini. Ya, alhamdulillah. Jadi kita sudah buat kesepakatan juga kapan bisa jadi pada selanjutnya di lingkaran. Jadi enak akan laksanakan ini. Saya tunggu berita bagusnya, Bu. Mudah-mudahan kita berhasilnya. Semoga apa yang sudah kita bicarakan dilaksanakan dengan baik, dan kemudian pembelajaran ini bisa efektif seperti yang sudah direncanakan, dan ini semua akan dilakukan. Iya. Luar biasa sekali. Solusinya bagus. Oke, Bu Rina, mungkin kita sudah sampai di akhir dari pembicaraan ini. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Rina sudah datang dan sudah sharing dengan saya. Ini sebagai refleksi juga buat saya, artinya setidaknya punya perspektif baru tentang pengalaman di rumah, dan bagi saya itu adalah pengalaman juga gitu. Terima kasih Bu Rina, sampai ketemu lagi. Saya tunggu berita baiknya ya, Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam. Nah, oke, Bu, kita sudah sampai di pembicaraan terakhir. Nah, kita minta sedikit dulu dari Bu Malah untuk memberikan kata-kata mungkin dari pembicaraan kita tadi, bagaimana tanggapan Bu Malah tentang pembicaraan kita. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Surya. Dari praktek coaching yang Bapak lakukan tadi itu luar biasa sekali. Sudah sesuai dengan ambil kita yang kita pelajari itu, karena tujuan dan itu pun sudah disampaikan oleh coach sendiri, atau apa yang diinginkan dari pembicaraan praktek tadi. Udah identifikasi, tak sudah tidak dapat menggali potensi yang ada pada coaching terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian rencana tindak lanjutnya seperti apa, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti apa yang sekarang dulu atau kita ceritakan kembali, ya kan. Kemudian begitu pun dari terakhir tanggung jawabnya, Surya sudah menyampaikan kapan akan dilakukan rencana-rencana tersebut. Jadi kalau kita lihat dari basic coaching tadi yang Bapak sudah lakukan, itu sudah memenuhi keempat basic coaching, dimana percakapan bersifat kemitraan. Bapak sudah tidak menggurui ibu. Kemudian juga ada proses berpikiran berikutnya, menggali potensi, sehingga coaching dapat mencari solusi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian juga dapat memaksimalkan percakapan dan memberikan pertanyaan kita ke coach sendiri yang memberikan kesimpulan. Ya, luar biasa pastinya, semuanya sudah sesuai dengan PTN kita dan proses coaching juga sudah terpenuhi. Terima kasih Bu, tanggapannya. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan ini pengalaman juga buat saya, dan hasil dari coaching Bu Rina mudah-mudahan tidak terlaksana Bu Rina ya. Jadi untuk penutup pembicaraan kita, pada alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.